Saya Rizka Nandasari dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukria MSc selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Adapun fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Proses utama pencernaan adalah hidrolisis makromolekul menjadi monomer-monomer yang dimana dalam arti proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut inilah makanan akan dipotong-potong oleh gigi seri dan dikunyah oleh gigi geraham sehingga makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Walaupun zat makanan telah dilumatkan atau dihancurkan dalam rongga mulut, akan tetapi belum dapat diserap oleh dinding halus karena makanan harus diubah menjadi sari makanan yang mudah larut. Dalam proses ini dibutuhkan beberapa enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan. Pada saat proses pencernaan, makanan tersebut diproses menjadi sari makanan yang diserap oleh jonjot usus dan sisa makanan akan dikeluarkan melalui poros usus. Sari makanan hanya dapat diserap dan diangkut oleh darah dan getah bening bila larut di dalamnya. Kemudian, makanan tersebut didistribusikan ke bagian tubuh yang membutuhkannya. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, proses mekanis, yang kedua, proses kimiawi. Proses mekanisme ini adalah pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Adapun proses kimiawi ini yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Ada dua jenis-jenis sistem pencernaan, yaitu hewan monogastrik dan hewan poligastrik. Hewan monogastrik adalah hewan-hewan yang memiliki lambung sederhana atau lambung tunggal. Contohnya itu kebanyakan pada hewan karnivora dan omnivora. Dan hewan poligastrik adalah hewan-hewan yang mempunyai lambung jamak atau banyak, yaitu mempunyai 4 lambung, terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan obamasum, yang disebut juga sebagai hewan ruminansia. Contohnya ini kebanyakan hewan pemakan rumput atau hewan-hewan herbivora. Pada sistem pencernaan manusia, terdapat organ-organ sistem pencernaan yang meliputi organ utama dan organ aksesori. Bagian organ utama terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Pada bagian organ pembantu atau disebut dengan organ aksesori terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Pada organ bagian mulut ada proses yang dinamakan proses ingesti. Proses ingesti adalah tempat masuknya makanan ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut inilah terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian dalam mulut terdapat gigi yang merupakan organ aksesori bertugas secara mekanik. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu gigi taring yang berfungsi untuk merobek atau mencabik makanan. Yang kedua yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang ketiga dan keempat yaitu gigi geraham depan dan gigi geraham belakang, yang keduanya sama-sama berfungsi untuk menghaluskan makanan. Di dalam mulut, organ aksesori berikutnya yaitu lidah. Lidah merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot.
Permukaannya kaya akan papila atau tonjolan lidah yang sangat banyak mengandung kuncup pengecap. Adapun fungsinya yaitu pengaduk makanan, membantu proses penelanan makanan sebagai alat pengecap yang terbagi menjadi beberapa daerah, yaitu seperti rasa asin, manis, asam, dan pahit. Dan organ aksesori yang terakhir yaitu kelenjar ludah atau disebut dengan glandula saliva yang menghasilkan air liur yang bersifat pekat dan licin. Saliva ini banyak mengandung lendir atau musin dan enzim petialin atau amilase. Enzim petialin memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7 dengan suhu 30 derajat Celcius. Adapun fungsi air liur ini yaitu mempermudah proses makanan dan pencernaan makanan. Yang kedua, melindungi selaput mulut, dan yang terakhir, mencerna makanan secara kimiawi. Organ utama yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20 sampai 25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltis. Proses peristaltis yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan yang kaya akan otot polos yang berupa gerakan kembang kempis atau gerakan meremas-remas makanan dalam bentuk lobus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Pada waktu yang diperlukan, lobus dari kerongkongan menuju ke lambung adalah 6 detik. Organ utama yang ketiga yaitu lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantung besar yang terletak di rongga perut agak ke kiri. Dinding lambung terdiri dari 4 lapisan yaitu lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Yang kedua yaitu lapisan berotot, terdiri dari 3 lapisan yaitu kardiak. Kardiak merupakan bagian atas ventriculus yang berhubungan dengan esofagus dan hepar. Yang kedua, fundus. Fundus merupakan bagian tengah ventriculus yang bentuknya membulat. Dan yang terakhir yaitu pilorus. Pilorus merupakan bagian bawah ventriculus yang berhubungan dengan usus halus. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan submukosa. Submukosa ialah lapisan di mana pembuluh darah arteri dan vena dapat ditemukan untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut, sekaligus untuk membawa nutrisi yang diserap dan karbon dioksida dari sel-sel tersebut. Yang terakhir yaitu lapisan mukosa. Lapisan mukosa ialah lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Lapisan ini berbentuk seperti palung untuk memperbesar perbandingan antara volume dan luas sehingga memperbanyak volume getah lambung yang dapat dikeluarkan. Adapun fungsi lambung yaitu menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam, mengaduk makanan dengan gerakan meremas-remas makanan, mencerna makanan dengan bantuan enzim, menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Berikut ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh lambung yaitu HCl yang berfungsi untuk merangsang keluarnya sektin, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein, dan disinfektan yang membunuh kuman-kuman. Yang kedua yaitu pepsinogen atau pepsin yang berfungsi untuk mencerna protein menjadi pepton. Yang ketiga lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat yaitu hormon gastrin yang berfungsi untuk mensekresikan getah lambung. Dan yang terakhir yaitu lendir, berfungsi untuk melindungi sel-sel di permukaan lambung terhadap kerusakan akibat kerja dari HCl. Organ utama yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter
dan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu duodenum. Duodenum atau usus 12 jari merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Terjadi proses pemecahan lemak dan karbohidrat, panjangnya sekitar 25 cm atau 0,25 meter. Yang kedua yaitu jejunum. Jejunum atau usus kosong merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Di sini tidak terjadi proses penyerapan dan pencernaan. Panjangnya sekitar 7 meter. Yang terakhir yaitu ileum. Ileum atau usus penyerapan merupakan usus halus yang berbatasan dengan jejunum dan usus besar. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan dan panjangnya sekitar 1 meter. Fungsi utama usus halus adalah menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran limfe, menyerap protein dalam bentuk asam amino, dan menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi lemak. Di dalam usus halus terdapat beberapa enzim seperti enterokinase, iripsin, laktase, maltase, disakrase, peptidase, lipase, sukrase, mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Setelah melalui proses di usus halus, proses selanjutnya yang terjadi di pankreas. Pankreas merupakan organ aksesori yang terletak di dekat ventriculus atau rongga perut di sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa. Adapun kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan beberapa enzim seperti amilopsin atau amilase, tripsin atau lipase, tripsinogen, karbohidrase, dan garam NaCO3. Hepar berfungsi menghasilkan cairan empedu, menawarkan racun, dan menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Adapun fungsi empedu itu sendiri yaitu untuk mengemulsi lemak atau memecah lemak, membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan bagian atas. Organ utama selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta merupakan terusan dari usus halus. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter dengan lebar 5-6 cm. Adapun bagian-bagian usus besar yaitu sekum. Sekum merupakan pertemuan antara usus halus dan usus besar. Yang kedua yaitu usus buntu. Usus buntu atau disebut appendix adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Organ ini ditemukan pada mamalia, burung, dan berbagai jenis reptil. Selanjutnya kolon. Kolon merupakan bagian yang lebih tebal dan menyempit dengan banyak tonjolan pada bagian permukaannya. Yang terakhir yaitu rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar, terletak di bawah kolon sigmoid yang menghubungkan intestinum mayor dengan anus. Organ utama yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut sebagai proses defekasi. Perlu kita ketahui, hewan ruminansia adalah hewan kelompok herbivora, pemakan rumput-rumputan atau dedaunan yang mamalia, yaitu menelan bahan mentah kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah lagi.
Adapun contoh hewan ruminansia ini yaitu sapi, domba, dan kerbau. Adapun sistem pencernaan ruminansia terdiri dari mulut, esofagus, lambung tipe poligastrik yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Perbedaan sistem pencernaan manusia dan ruminansia terletak pada bagian lambung. Lambung ruminansia terdiri dari 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Bagian utama yaitu rumen. Rumen adalah perut besar yang mula-mula makanan masuk melalui kerongkongan akan masuk ke dalam rumen. Makanan ini secara alami telah bercampur dengan air ludah yang sifatnya alkali dengan pH kurang lebih 8,5. Rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Yang kedua yaitu retikulum. Retikulum adalah perut jala yang fungsi utamanya adalah mendeteksi partikel umpan besar yang perlu dipecah lebih lanjut. Dan kedua, untuk memuntahkan atau memaksa partikel-partikel itu kembali ke kerongkongan lalu masuk ke mulut, mereka bisa dikunyah lalu ditelan lagi. Bagian yang ketiga yaitu omasum. Omasum atau perut buku ialah begitu gumpalan makanan yang dikunyah lagi itu ditelan kembali, mereka akan masuk ke omasum yang melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Dan yang terakhir yaitu obamasum. Obamasum merupakan perut yang sebenarnya karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Enzim yang dikeluarkan oleh dinding obamasum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lainnya. Sedangkan asam klorida selain membantu dalam pengaktifan enzim pepsinogen yang dikeluarkan di dinding obamasum juga berperan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, mekanisme proses pencernaan ruminansia secara berurutan yaitu pada awalnya makanan dicerna secara mekanis oleh mulut. Dari mulut melewati kerongkongan atau esofagus, makanan masuk ke dalam rumen yang merupakan tempat penyimpanan sementara. Di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri anaerob dan protozoa tertentu. Dari rumen, makanan diteruskan ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar yang disebut dengan lobus. Pada saat hewan istirahat, lobus tersebut akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kembali. Dari mulut, makanan yang sudah ditelan kembali menuju omasum. Di omasum, makanan dicampur dengan enzim, selanjutnya ke obamasum. Di obamasum, masih terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim selulase. Selulosa diubah menjadi asam lemak dan menghasilkan biogas berupa metana. Namun, di obamasum pH sangat rendah atau bersifat asam, sehingga bakteri akan mati. Bakteri yang mati tersebut dicerna dan menjadi sumber protein, sehingga ruminansia tidak memerlukan asam amino esensial seperti pada manusia. Dari obamasum, makanan menuju usus halus. Di usus halus, asam lambung dinetralisis. Makanan bercampur dengan enzim-enzim yang berasal dari hati dan pankreas, sehingga karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin akan mudah dicerna dan diserap. Penyerapan zat-zat makanan sebagian besar terjadi di duodenum melalui pili atau jonjol khusus. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke dalam sekum atau usus buntu dan difermentasi oleh bakteri. Yang terakhir, sisa-sisa pencernaan menuju ke usus besar, selanjutnya dibuang melalui usus anus. Sebagian bakteri kemungkinan terbawa keluar bersama feses, sehingga bahan organik dalam feses
akan diuraikan dan menghasilkan gas metana atau biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang sistem pencernaan baik itu manusia maupun hewan ruminansia pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Thanks for watching.